Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ya. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Anaknya di Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan itu dijawab dengan resapel, ganti, dan dia nggak pernah meledak itu, nggak pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya dulu, Sudirman Said ya kan, yang berbeda, Riza Ramli, pokoknya asal beda, nggak perlu dia menggertak itu, udah langsung hari Rabu pon. Kalau ini kan KKP ini aja, ini sekarang berbeda dengan Prabowo. Ini kalau era Jokowi ini udah berhenti nih. Karena beredar perintahnya Prabowo cabut, KKP-nya bilang tunggu dulu, ya kan? Ini makanya orang lihat tampangnya brandnya ini demokratis, tapi hasilnya eksekusinya otoritarian gitu. Nggak ada diskusi, nggak ada perdebatan, nggak ada orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat? Hampir nggak ada kan? Hati-hati menterinya yang hati-hati. Ini ada pemuja-pemuja kaum gemoy yang tololnya nggak ketulungan, nyerang gua di kolom komentar dengan kayak gini di video yang ini. Di video yang ini banyak batu yang komentar, apa hubungannya sama Pak Prabowo? Apa hubungannya sama Pak Prabowo? Emang begini nih, kaum-kaum tolol yang udah mau nyampe ke tulang belakang kayak gini. Mendingan tuh kaum-kaum pemuja gemoy dan pemuja Mulyono suruh nonton video ini nih, ya. Jangan bacot aja digedein, sama goyang dibanyakin. Suruh mikir yang banyak, tolol. Suruh nonton video ini nih. Hanya emang bukan di Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo udah blunder melalui menterinya yang janjinya memanfaatkan Serintek, itu 1. Yang kedua, masalahnya ada di Jokowi. Jokowi udah nggak menjabat, iya, emang udah nggak menjabat. Cuman masih mengangkangi Pak Prabowo, masih ada anaknya menjadi RI nomor 2. Itu dia masalahnya. Mikirnya sih lu begitu, susah. Kalau orang mendukung Pak Prabowo karena ada Pak Jokowinya susah. Ya, susah. Ibarat dikasih racun dibilang vitamin juga iya aja jadinya. Ya, iya. Gue merhatiin akun-akun medsosnya para buzzer ternak Mulyono, kaum 58%, nggak ada ya sama sekali yang membahas mengenai adanya PHK di PT Sritek dan beberapa PT lainnya. Kenapa? Kok kalian pada mingkem? Malu ya? Karena junjunan kalian, orang yang kalian dukung ternyata nggak menepati janji yang katanya tidak akan terjadi PHK. Tapi justru PHK besar-besaran terjadi di eranya Pak Prabowo Subianto. Mana nih bacot para buzzer-buzzer mengenai PHK yang terjadi di pemerintahannya Pak Prabowo Subianto? Gue tunggu dong suara kalian. Ya teman-teman, PHK besar-besaran di tahun 2025 ini adalah PHK yang membuat kita menjadi gelisah teman-teman, dan merasa kasihan juga kepada rakyat Indonesia. Apalagi PHK yang terjadi di PT Sritek itu teman-teman, 10.000 lebih karyawan yang di PHK. Dan tentu ketika mereka sudah di PHK maka kehilangan pekerjaan.
Dan tentu ketika masyarakat kehilangan pekerjaan, maka tingkat kemiskinan menjadi meningkat. Dan ketika kemiskinan menjadi meningkat, maka tentu pengangguran ya semakin banyak. Dan tentu kalau pengangguran semakin banyak, maka yang menyebabkannya terjadi ya pasti ya potensi kriminal ya di mana-mana pasti akan banyak terjadi. Dan inilah yang harus diatasi oleh pemerintah sebenarnya, supaya jangan sampai rakyat itu kehilangan pekerjaan. Apalagi di PT Sritek itu 10.000 lebih teman-teman. Dan itu artinya bahwa ya istilahnya pemerintah dalam hal ini seharusnya ya melakukan satu upaya supaya yang 10.000 lebih itu ya tidak kehilangan pekerjaan. Ini sangat banyak sekali teman-teman, dan tentu tidak mungkin perusahaan-perusahaan lain juga menampung yang 10.000 lebih ini. Ya, kita sangat-sangat prihatin dan juga kasihan kepada masyarakat yang sudah di PHK ini, dan semoga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai lagi. Oke. Di sini dikatakan teman-teman 5 daftar pabrik tutup dan PHK massal di awal tahun 2025. Nah, ini di awal tahun 2025 ini ada 5 daftar pabrik tutup dan PHK massal ya. Kita lihat teman-teman bagaimana PHK massal ini. Beberapa pabrik besar di Indonesia tak bisa lagi mempertahankan eksistensinya. Hal ini berujung pada penutupan pabrik dan terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK massal pada seluruh karyawan. Di akhir Februari 2025 kemarin ditutupnya PT Sri Rejeki Isman Tbk Group atau Sritek Group sempat viral di medsos atau media sosial. Namun selain itu ternyata masih ada beberapa pabrik lain yang mengalami hal serupa. Penyebab tutupnya beberapa pabrik besar ini dikarenakan turunnya permintaan pasar yang membuat pabrik tak lagi mampu memenuhi biaya operasional. Akhirnya pabrik ditutup dan PHK massal dilakukan. Lantas apa saja pabrik yang tutup dan dilakukan PHK massal di awal tahun 2025? Nah, ini teman-teman tentang ya pabrik ya yang tutup dan melakukan PHK massal di awal tahun 2025 ini. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek Group dikenal sebagai pabrik tekstil terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Perusahaan ini telah didirikan pada tahun 1966, tepatnya telah berjaya hingga usia 59 tahun. Ini sangat lama sekali teman-teman. Ini berdiri pada 1966 dan sudah berjaya sekitar ya 59 tahun. Namun karena krisis keuangan dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kurangnya modal kerja, tingginya biaya produksi dan kerugian harta pilot membuat pabrik ini tak lagi mampu bertahan. Per 1 Maret 2025 kemarin pabriknya yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah resmi ditutup. Hal ini pun membuat terjadinya PHK massal pada lebih dari 10.000 karyawannya. Ini karyawan yang di PHK di sini teman-teman 10.000 lebih. Saat ini Sritek berada di bawah kendali kurator. Perusahaan akan melakukan pemberesan utang dan melelang harta pilot yang sudah dinilai oleh akuntan independen. Kemudian PT Sanken Indonesia telah mengumumkan rencana tutup pabrik pada Juni 2025 mendatang. Pabriknya sendiri berlokasi di kawasan industri MM200 Cikarang, Jawa Barat. Direktur Jenderal Ilmate Kemenperin Setia Diarta mengatakan pabrik tersebut 100% dikelola oleh penanaman modal asing. Ditutupnya pabrik ini juga merupakan permintaan langsung dari pusat perusahaan di Jepang. Adapun penyebab bangkrutnya Sanken Indonesia karena produksi yang telah menurun drastis. Nantinya lini produksi akan berpindah ke Jepang dan berfokus pada produksi semikonduktor. Mengutip CNBC Indonesia, PT Sanken Indonesia tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argat Wijaya Wija yang terkenal dengan peralatan elektronik rumah tangga termasuk water dispenser. Kemudian 3 Yamaha.
Dikarenakan turunnya permintaan pasar, 2 pabrik piano Yamaha akan tutup produksi di Indonesia. Hal ini mengancam terjadinya PHK pada 1.100 karyawan. Pada PT Yamaha Musik Produk Asia di Bekasi dengan total 400 karyawan dikabarkan akan tutup produksi pada Maret 2025. Sedangkan PT Yamaha Indonesia yang beroperasi di Pulau Gadung, Jakarta dengan 700 karyawan akan tutup pada Desember 2025. Nantinya produksi dipindah ke pabrik Yamaha di Cina, Jepang. Demikianlah melansir CNN Indonesia. PT Tokai Kago juga dikabarkan akan tutup pada tahun 2025 ini. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan pabrik ini telah men-PHK karyawannya. PT Sanken mem-PHK hampir 1.000 karyawan dan menutup operasionalnya untuk lokasi kembali ke Jepang. PT Yamaha Musik mem-PHK lebih dari 1.000 buruh karena pabriknya dipindahkan ke Cina, Jepang. PT Tokai di Bekasi mem-PHK ratusan buruh dan kembali perusahaan pun tutup, kata Said Iqbal dalam keterangan resmi. Pabrik yang berlokasi di Bekasi ini merupakan produsen alat musik yang telah berdiri sejak 1996. Kabarnya produksi dari pabrik ini akan kembali negara asalnya. Kemudian PT Danbi Internasional. Terakhir ada pabrik yang memproduksi bulu mata palsu yang berlokasi di Garut, Jawa Barat dikabarkan akan tutup pada tahun 2025 ini. Penutupan pabrik akan mengancam PHK pada lebih dari 2.000 pekerja. PT Danbi Internasional telah dinyatakan pilot sejak 10 Februari 2025 lalu oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengutip CNBC Indonesia. Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia. Nah, itu teman-teman ya mengenai pabrik-pabrik yang terancam tutup dan akan tutup, yang sudah tutup ya di tahun 2025 ini. Dan ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat ya, sesuai dengan janji dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye. Itu yang diharapkan oleh masyarakat, di mana katanya ada kalau tidak salah 19 juta peluangan pekerjaan nantinya akan dibuka. Tetapi ya sebaliknya yang terjadi adalah PHK massal yang terjadi di masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya.